Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Fajar Rohman Hariri di channel Dosen Deso. Dan di video kali ini kita akan ngebahas mengenai soal-soal SKB perawat ya. Ini untuk tenaga medis. Nah, ini kan saya juga bukan bidang saya. Jadi sini saya cuman share mengenai bentuk-bentuk soalnya dan jawabannya. Nanti misalkan kalau ada yang salah, teman-teman lebih paham ya, yang mungkin teman-teman yang nontonnya adalah perawat, silahkan saya dikoreksi ya, tuliskan di komentar. Oke. Dan sebelum saya lanjut, yang belum subscribe channel ini silahkan di subscribe supaya nggak ketinggalan info menarik mengenai CPNS gitu ya. Oke. Dan sebelum saya ucapkan juga buat teman-teman yang sudah lolos ke seleksi kompetensi bidang ya, harus disiapkan dengan optimal ya. Jangan sampai santai-santai, jangan sampai merasa saya di ranking 1 nih tidak bisa terkejar. Oh, belum tentu, karena SKB ini 60% bobotnya. Jadi teman-teman yang rankingnya bawah juga jangan minder ya, karena semuanya bisa berubah ya kalau setelah melalui seleksi kompetensi bidang. Oke, kita langsung lanjut ke soal yang pertama. Seorang perawat mencatat bahwa klien dengan diabetes tipe 1 mengalami lipodistrofi pada kedua paha atas. Manakah informasi selanjutnya yang harus didapatkan perawat selama proses pengumpulan data? A. Rencana rotasi lokasi untuk injeksi. B. Konsistensi hasil aspirasi. C. Persiapan area yang akan diinjeksi. D. Sudut di mana pemberian obat akan diberikan. E. Merencanakan obat peroral. Nah, ini jawabannya adalah A. Untuk rasionalnya, liposditrofi adalah hipertrofi pada jaringan subkutan tempat injeksi. Terjadi pada beberapa klien diabetes saat tempat injeksi yang sama digunakan dalam waktu lama. Klien kemudian diminta untuk merotasi tempat injeksi untuk mencegah terjadinya kerusakan jaringan kulit. Persiapan tempat, aspirasi, dan sudut penyuntikan insulin tidak menyebabkan kerusakan jaringan. Untuk ini strategi pengerjaan soalnya ini fokus pada subjek, yaitu liposditrofi. Ingat bahwa liposditrofi adalah hipertrofi jaringan subkutan pada tempat penyuntikan. Ya, jadi jawabannya adalah A. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini undang-undang tentang keperawatan ini teman-teman juga perlu ngebaca ya. Kewenangan praktek keperawatan diatur dalam A. UU Kesehatan RI nomor 23 tahun 1992 bab 5 pasal 34 ayat 2 dan 3. B. UU Kesehatan RI nomor 23 tahun 92 bab 5 pasal 32 ayat 2 dan 3. C. UU Kesehatan RI nomor 25 tahun 92 bab 5 pasal 32 ayat 2 dan 3. D. UU Kesehatan RI nomor 26 tahun 92 bab 5 pasal 32 ayat 2 dan 3. E. Undang-Undang Kesehatan RI nomor 23 tahun 92 bab 5 pasal 33 ayat 2 dan 3. Nah, kewenangan praktek keperawatan ini diatur oleh B ya. UU Kesehatan RI nomor 23 tahun 92 bab 5 pasal 32 ayat 2 dan 3. Ini teman-teman kalau belum tahu silahkan dicari lalu dibaca-baca dalamannya. Kadang-kadang ada soal-soal yang merujuk pada suatu undang-undang, itu perlu dibaca. Oke, lanjut nih studi kasus lagi. Saat dikaji, Bapak A umur 40 tahun mengatakan saat ini masih mendengar suara yang menyuruhnya memukul orang lain namun tidak ada wujudnya, yang sering datang 5 kali dalam sehari. Berdasarkan observasi, Bapak A sering menutup telinganya dan kadang berteriak ketakutan. Perawat berusaha mengontrolnya dengan berkata, bila hantu yang sering Bapak A lihat itu datang lagi, Bapak bisa mencoba cara yang saya ajarkan ini, yaitu Bapak bisa melatih menghardik atau berkata tidak pada halusinasi dengan cara menutup telinga Bapak lalu bilang, pergi kamu tidak nyata, kamu suara palsu. Berdasarkan kasus di atas, strategi pelaksanaan atau SP berapakah yang diajarkan oleh perawat kepada pasien? A. SP1, B. SP2, C. SP3, D. SP4, E. SP5. Nah, jawabannya adalah SP1. Untuk rasionalnya, SP1 ini mengontrol halusinasi dengan menghardik, SP2 ini dengan bercakap-cakap,
SP3 dengan melakukan aktivitas, SP4 dengan minum obat. Lanjut. Seorang pasien perempuan berusia 45 tahun sedang dirawat di unit stroke. Pasien ini mengalami penurunan kesadaran akibat stroke hemoragik ya. Salah seorang perawat akan melakukan pemberian obat dengan prinsip 6 benar. Persiapan obat telah dilakukan. Apa tindakan pertama yang harus dilakukan oleh perawat? A. Mendokumentasikan. B. Memanggil nama pasien. C. Mengecek papan identitas pasien. D. Memeriksa program terapi pasien. E. Berkomunikasi dengan keluarga pasien. Nah, jawabannya adalah C. Mengecek papan identitas pasien. Nah, untuk prinsip 6 besar itu ada 1 benar pasien, 2 benar obat, 3 benar dosis, 4 benar cara atau rule, 5 benar waktu, 6 benar dokumentasi. Jadi ini jangan sampai lupa nih. Lanjut. Menurut Persatuan Perawat Nasional Indonesia, praktik keperawatan adalah A. Tindakan memberikan asuhan perawat profesional baik secara kolaborasi yang disesuaikan dengan perintah dokter. B. Tindakan pemberian asuhan perawat profesional baik secara mandiri maupun kolaborasi yang disesuaikan dengan lingkup wewenang dan tanggung jawabnya berdasarkan ilmu kedokteran. C. Tindakan pemberian asuhan perawat yang dilakukan mandiri di rumah dan di rumah sakit. D. Tindakan pemberian asuhan perawat profesional baik secara mandiri maupun kolaborasi yang disesuaikan dengan lingkup wewenang dan tanggung jawabnya berdasarkan ilmu keperawatan. E. Tindakan pemberian pengobatan kepada pasien sesuai dengan diagnosa penyakitnya. Nah, untuk ini praktek keperawatan adalah D ya. Tindakan pemberian asuhan perawat profesional baik secara mandiri maupun kolaborasi yang disesuaikan dengan lingkup wewenang dan tanggung jawabnya berdasarkan ilmu keperawatan. Oke. Lanjut. Laki-laki berusia 45 tahun datang ke puskesmas dengan keluhan tidak bisa tidur, sakit kepala dan nafsu makan menurun sejak di PHK dari pekerjaannya. Pasien mengatakan, selama ini saya yang menjadi kepala keluarga dan pencari nafkah. Sekarang saya tidak bisa menafkahi keluarga saya. Apakah pertanyaan yang harus disampaikan oleh perawat untuk mendapatkan data adanya masalah psikososial pada kasus di atas? A. Apa yang akan saudara lakukan? B. Sejak kapan saudara kehilangan pekerjaan? C. Mengapa perusahaan memberhentikan saudara? D. Sudah berapa lama saudara bekerja di perusahaan tersebut? E. Bagaimana pandangan saudara terhadap diri saudara saat ini? Nah, kalau ini jawabannya jelas E ya. Nih, karena yang pertanyaan menyangkut masalah psikososial hanya di E ini, itu ya. Oke, segitu dulu ya teman-teman, nggak usah banyak banyak ya, latihan itu dikit-dikit aja ya, 5 soal, 10 soal, yang penting istiqomah ya. Karena ini kan waktunya juga diundur, jadi ada waktu lebih lama untuk teman-teman belajar ya. Sekali lagi saya ucapkan selamat untuk yang lolos seleksi kompetensi bidang ya, dipersiapkan dengan matang karena segalanya masih bisa terjadi di seleksi kompetensi bidang. Yang peringkat 1 bisa saja tergeser, yang peringkat bawah bisa saja jadi yang paling tinggi ya. Teman saya yang istrinya itu dulu ngelamar perawat tahun kemarin ya, saya selalu cerita ini, diambil 4, lalu yang untuk SKB kan ada sekitar 12 orang. Dia kalau nggak 10 ya 9 ya 12 gitu pokoknya. Nah, alhamdulillah orang sekarang dia yang lolos gitu ya, alhamdulillah. Dan saya juga mengingatkan teman-teman, ini kan saya bikin video ini kan pas ramai pandemi corona ya, dijaga kondisinya teman-teman, rajin cuci tangan. Kalau memang libur sekolahnya stay di rumah, kalau libur kerjanya stay di rumah, nggak usah keluar kalau memang nggak penting-penting banget. Kalau memang terpaksa harus keluar karena kerjaannya tidak libur, ya harus jaga kebersihan. Habis pulang kantor langsung cuci tangan, langsung mandi, ganti baju gitu ya. Pokoknya harus menjaga kebersihan. Mungkin kita tidak apa-apa, takutnya kan kita tidak apa-apa, ternyata kita ngebawa virusnya dan menularkannya ke orang lain. Ya, semoga saja keselamatan dan kesehatan selalu menyertai teman-teman semua, dan semoga kelancaran dan kemudahan selalu menyertai teman-teman saat menjalani seleksi kompetensi bidang.
Dan buat teman-teman yang belum subscribe channel Dosen Dosel, silahkan di subscribe channelnya. Yang suka kontennya silahkan di like, dan jangan lupa untuk share supaya banyak orang yang mendapatkan manfaat dari video ini. Dan sekali lagi, keperawatan bukan bidang saya, ini saya cuma menyampaikan ya. Kalau memang ada yang salah, tolong saya dikoreksi, tolong tuliskan komentar, mungkin mana bang nomor yang ini salah nih, seharusnya ini gitu ya. Ya mohon dimaklumi karena memang bukan bidang saya gitu ya. Oke, saya Fajar Rahman Hariri, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.